Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 22 ayat 60 sampai 61. Lukas 22 ayat 60 sampai 61 berkata, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudaraku, dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, ada 2 orang murid yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Dua-duanya melakukan kesalahan yang fatal, tetapi endingnya berbeda seorang akan yang lain. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan menjual dengan 30 keping uang perak. Ia tergiur dengan kekayaan dan rela menjual gurunya yang selama 3,5 tahun telah melayani dia, telah mengasihi dia, bahkan telah menyerahkan nyawanya bagi dia. Demi 30 keping uang perak itu, Yudas Iskariot menganggap sepi kasih Tuhan, menganggap sepi persahabatan yang selama itu telah dibangun begitu baik. Yang kedua adalah Petrus. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Petrus rela menyangkal Tuhan Yesus, sekalipun ia telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus, tapi nampaknya ia tidak terlalu peduli akan hal itu, sehingga ia menyangkal bahkan dengan mengutuk, "Aku tidak kenal dia." Saudaraku, dalam perjalanannya, kedua murid Yesus itu sama-sama menyesali perbuatannya. Mereka menyesal telah melakukan kesalahan yang fatal atas gurunya. Namun endingnya berbeda sama sekali. Yudas Iskariot melampiaskan penyesalannya itu dengan cara bunuh diri. Dia berpikir bahwa dengan bunuh diri itu dapat menutupi kesalahan yang telah ia lakukan selama ini terhadap gurunya. Padahal dengan bunuh diri, ia tidak menunjukkan sama sekali perubahan hidup. Ia tidak menunjukkan penyesalan yang sesungguhnya. Dengan bunuh diri, sebenarnya dia sedang lari dari tanggung jawabnya terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap gurunya. Dalam hidup ini, ada banyak orang bersikap seperti Yudas Iskariot. Kita telah berlaku khianat, kita telah berlaku jahat terhadap Tuhan. Namun bukannya berbalik untuk meninggalkan dosa dan kesalahan kita, tetapi seringkali justru kita semakin larut di dalam dosa-dosa dan kesalahan kita. Berbeda dari sikap Yudas Iskariot itu, Petrus menyesali perbuatannya dan ia berbalik kepada Tuhan. Ia memohon pengampunan, memohon belas kasihan Allah, sehingga oleh hal itu ia dipulihkan. Hubungannya dengan Tuhan mengalami pemulihan dan ia kemudian dipakai oleh Allah menjadi alatnya yang luar biasa. Saudaraku, sikap pertobatan yang benar adalah sikap yang ditunjukkan oleh Petrus itu, di mana ia menyesali perbuatan-perbuatannya yang melawan kehendak Allah, lalu kemudian ia tunjukkan dengan sikap yang benar, yaitu apa? Dia kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dia kembali kepada kehendak Allah dan memilih tunduk sepenuhnya terhadap otoritas Allah dalam hidupnya. Sama seperti Petrus itu, saudaraku, bila kita menyesali dosa-dosa kita, menyesali tindakan-tindakan kita yang melawan Allah selama ini, baiklah kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya,
dan bersedia dibentuk oleh Allah, bersedia takluk kepada kehendak dan otoritasnya, sehingga hasil dari pertobatan itu adalah sebuah tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebab pertobatan bukanlah untaian sebuah kata-kata penyesalan, melainkan perubahan hidup. Jadi kalau kita menyesal tetapi hidup kita tidak berubah, itu artinya kita tidak pernah benar-benar menyesali kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat tersebut. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, saudaraku, bahwa setiap kita punya potensi untuk melakukan hal-hal yang salah dalam hidup ini. Kita bisa saja gagal, jatuh bangun, dan bahkan mungkin menjadi pecundang. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ, saudaraku. Allah menghendaki untuk kita kembali kepadanya dan mengalami perubahan hidup. Dan hanya oleh kuasa Yesus saja kita dapat mengalami transformasi dan perubahan hidup yang semakin baik ke arah Kristus. Mari kita tinggalkan kelemahan-kelemahan kita di masa lampau. Mari kita tinggalkan kebodohan-kebodohan kita di masa lampau. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita di masa lampau. Mari kita hidup bersama dengan Kristus, dan biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, sebagai manusia kami seringkali jatuh bangun dan tak jarang kami mengalami kegagalan. Ampunilah kami, dan biarlah kami boleh kembali kepada Tuhan dan boleh memperbaiki kehidupan kami, perilaku kami, dan pola pikir kami yang selama ini salah. Bawa kami untuk semakin mengenal Engkau, bawa kami untuk boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu, agar melaluinya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
layak untuk melayani.